To
Nathanael Elia, kelas 2 dari sekolah STK Penabur, Bekasi. Aku mau berbagi pengalaman menarikku selama bersekolah di STK Penabur, Bekasi. Aku sangat senang karena guru-gurunya baik-baik. Dan di Penabur Bekasi ada program yang spesial loh teman-teman, beda dengan sekolah lainnya, yaitu program entrepreneurship. Program entrepreneurship mendidik siswa untuk menjadi seorang wirausaha. Kita juga dibimbing untuk menjadi kreatif dan inovatif. Contohnya, waktu kelas 1, aku pernah membuat pizza yang terbuat dari roti tawar. Seru loh teman-teman. Jadi, selain aku berusaha belajar kreatif dan inovatif, aku juga belajar untuk berani berbicara menjelaskan proses pembuatan pizzanya. Dan ini hasil pizzanya. Terlihat lezat kan? Nah, itu tadi salah satu pengalamanku yang menarik yang aku dapatkan selama bersekolah di STK Penabur, Bekasi. Masih banyak loh kegiatan belajar dan bermain lainnya yang aku lakukan. Kalau teman-teman ingin seperti aku, belajar banyak karena menyenangkan, yuk segera daftar. Jangan lupa ya, di STK Penabur Bekasi yang jago salin. Salam sehat selalu buat kita semua. Halo, nama saya Miss Lady. Nah, benar tuh kata Darren. Sekolah Penabur di Bekasi yang memiliki program entrepreneurship hanyalah STK Penabur Bekasi yang diagus salin loh. Nanti anak-anak akan diajarkan mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Seperti Darren tadi, masih kecil sudah bisa membuat pizza dari roti tawar. Wah, hebat ya Darren. Nah, Miss punya kabar baik nih. Bagi anak-anak yang ingin mendaftar, masih ada potongan early bird sebesar 2 juta rupiah. Berlaku hingga 30 Oktober 2021. Anak-anak boleh bilang ke papa mamanya, "Papa, mama, aku mau bersekolah di STK Penabur Bekasi ya, yang di Agus Salim." Untuk info lebih lanjut, anak-anak boleh foto nomor Miss yang di bawah ini. Jangan lupa kasih ke papa dan mama supaya papa dan mama bisa menghubungi Miss yang ada di sekolah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu. Sahabat terkasih, mulai minggu ini kita akan memasuki Minggu Advent. Pada kebaktian hari ini, kita akan menyambut kehadiran anggota-anggota baru di Jemaat GKI Kayu Putih yang akan diperkenalkan kepada umat. Adapun nama-nama dari para anggota baru sebagai berikut. Saudara Albert Daud Budiman Waloni, keluarga Franz Julius Parsaoran Silitonga, Saudari Ingrid Tabita Darmayanti Simanjuntak, Saudari Keiko Audrin Sitorus, keluarga Partogi Hasudungan Gultom. Kepada para anggota baru, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan bersama di GKI Kayu Putih. Umat, mari kita menaikkan syukur atas kehadiran anggota-anggota baru ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghimpun kami bersama sebagai jemaat-Mu. Kuduskan persekutuan kami dengan para anggota baru ini, agar kami menjadi berkat seorang terhadap yang lain, baik sebagai umat maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Pakailah hidup kami sebagai jemaat-Mu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih, Minggu Advent pertama dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pelayan kebaktian. Pada kebaktian Minggu hari ini, 28 November 2021, pelayanan firman akan dilayankan oleh Pendeta Charlie Dus Saragih dari GKI Camar Bekasi melalui rekaman. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Charlie Dus Saragih atas pelayanannya. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti pemahaman Alkitab online pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021. Informasi akan disampaikan melalui WA Group komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih www.gkikayuputih.or.id /warta online /. Berita duka cita. Kami mendoakan agar keluarga-keluarga yang ditinggalkan diberikan anugerah penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dan selalu teguh dalam iman. Dalam menyambut masa raya Natal, jemaat diajak untuk ikut berpartisipasi di dalam aksi Natal 2021 yang akan kita saksikan bersama melalui tayangan berikut ini.
Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja dapat membaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Allah, sebagai raja terbesar bangsa Israel, Daud pun pernah mengalami dan merasakan saat-saat kerapuhan yang mendalam. Namun
Daud bertobat, bangkit, pulih, dan memuliakan Tuhan. Karena ia mengenal dan percaya kepada Allah yang selalu hadir untuk menolong dan menopang umatnya. Di minggu Advent yang pertama ini, kita akan sama-sama belajar bahwa saat kita melewati ziarah perjalanan kehidupan yang penuh dinamika, Allah senantiasa hadir dan juga menawarkan pendampingan di saat kerapuhan umatnya. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 dan 29 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Umat yang dikasihi Kristus, marilah di dalam keheningan kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami yang rapuh, yang acap kali melakukan kesalahan dan dosa. Kiranya Tuhan ampuni kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi lemah dalam perjalanan kehidupan iman kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dosa kami. Amin.
karena darah-Mu dan karena Kau memanggil Ku datang, Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuh, ya ku datang Tuhan padamu. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilahkan untuk memberikan salam damai. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meski angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema. Janjinya ku dengar karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terangi jalan hidup kami dengan firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dituntun di dalam kebenaran firman-Mu, dan juga iman kami semakin diteguhkan di dalam perjalanan ziarah mengarungi kehidupan yang Tuhan percayakan. Bahkan biarkanlah hati kami boleh terbuka untuk menerima teguran melalui firman Tuhan, supaya pikiran, hati, perkataan, dan perilaku kami seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman pada hari ini akan dilayani oleh murid SBI Kasih Yesus di dalam mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Bacaan hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Daud.
Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Iya, itulah persoalannya Mbak Narti. Aku juga bingung Mbak. Sepertinya semua tuh gak ada yang peduli sama aku. Satu pun juga gak ada loh yang berpihak. Padahal tuh aku ingin banget loh berbakti buat bangsa dan negara ini. Kenapa coba gak ada yang mau mengerti? Teman, rekan-rekan gereja. Satu pun, Mbak. Bahkan suami aku sendiri, Mas Krisna. Apa coba salahnya, Mbak? Kan gak ada salahnya gitu, Mbak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salahnya di mana, Mbak? Tolonglah, Mbak, aku mohon bantu aku. Kasih pengertian sama mereka, Mbak, biar mereka nge-support aku, Mbak. Aku minta tolong ya, Mbak. Aku percaya Mbak nanti pasti bisa. Ya. Thanks ya, Mbak. Yo, God bless. Jadi masih ingin jadi politikus yang banyak korupsinya itu? Sudahlah, kenapa sih harus memaksakan diri? Masih banyak pilihan lain untuk berbakti kepada bangsa ini. Tapi Mas, aku merasa kayak masih ada yang kurang. Kurang apa lagi? Kamu kan udah jadi dosen, sudah ikut mencerdaskan bangsa. Itu kan pekerjaan mulia. Iya, aku tahu. Tapi tetap aja masih ada yang kurang. Keras kepala kamu, Melisa. Bukankah teman-teman gereja juga nggak ada yang mendukung? Semua kita sepakat kalau masuk dunia politik akan melebur jadi satu dengan mereka. Mau di komisi, mau di partai, sama aja. Mana bisa meluruskan yang bengkok? Yang ada ikut-ikutan, korupsi berjemaah. Itu yang terjadi. Benar kan?
Aku tuh bisa jaga diri, Mas. Bahkan beberapa yang aku kenal itu, mereka semua bisa kok ngejalaninnya. Asal ada tanggung jawab, ada alurnya, ada etika. Bahkan mereka semua tuh mematuhi hukum yang berlaku. Berapa orang, Melisa? Siapa yang kamu maksud? Kalau cuma 5%, mana bisa menentukan kebijakan? Omong kosong itu semua. Yang ada yang mayoritas, yang bicara dan menentukan. Iya, tapi Mas, politik itu pada hakikatnya adalah untuk kebaikan warga negara. Untuk mewujudkan kebaikan bersama semua warga. Itu kata Aristoteles. Itu kan hanya teori. Aristoteles lah dibawa-bawa. Udah basi, udah ketinggalan zaman. Politik itu untuk melestarikan kekuasaan dengan segala cara. Bukan begitu, Mas Krisna. Tujuan politik itu untuk membuat kebijakan publik yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Capek deh perdebatan pengertian politik. Yang pasti suara segelintir anggota dewan tidak mungkin menentukan suara rakyat, tapi suara golongan atau partainya sendiri, atau kepentingan pihak tertentu. Kamu tetap masih mau ngotot. Percuma. Apa sih yang kamu perjuangkan? Apapun kondisinya, Mas. Namanya berjuang itu harus selalu siap menerima resiko dan terus berjuang tanpa henti. Ingat, Melisa, kita sudah jalan 5 tahun menikah. Dan belum punya anak. Aku paham, Mas. Nah, kalau kamu paham, sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu bisa membagi waktumu dengan suamimu tercinta ini? Terus program punya anak, gimana? Sekarang aja waktu kamu udah habis, sibuk kamu di kampus. Jadi dosen lah, kepala prodi, pembina teater, dan aktivitas-aktivitas lain. Dan apalagi kalau kamu mau bilang aku menjadi politikus, itu kan yang Mas mau bilang ke aku selanjutnya. Nah, kamu itu sudah tahu, ya, sudahlah. Apa yang harus kuperbuat agar suamiku, teman-teman semua juga mendukung keinginanku ini? Padahal niatku untuk membangun generasi muda melalui bidang kesra, pendidikan, bahkan memperjuangkannya melalui kebijakan pemerintah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Salam sehat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali memaknai Minggu Advent yang pertama dengan sebuah tema rapuh membutuhkan suluh. Saya teringat tentang sebuah kisah yang seringkali diajak untuk kita berefleksi terhadap kisah ini. Ada seorang bapak tua, dia punya seekor keledai tua yang suatu hari masuk ke sumur tua. Bapak Ibu Saudara, bapak tua, dia punya keledai tua dan suatu hari tiba-tiba masuk ke sumur tua. Dan tidak tahu bagaimana ceritanya dia masuk ke sumur tua itu. Tetapi ketika bapak tua itu melihat bahwa sungguh malang, kasihan sekali keledai tua yang dia punya. Dan sumur tua itu cukup dalam.
Sumur tua itu tidak lagi berair, ya cuma ada bagian tanah di bagian bawahnya. Dan si bapak tua ini berpikir bahwa mungkin ini adalah bagian akhir kehidupan dari seekor keledai tua yang dia punya. Kalau menyelamatkannya cukup susah, sulit. Jadi akhirnya dia panggil tetangga-tetangganya, dia minta tolong kepada tetangga-tetangganya, yuk tolongin saya untuk melempari tanah ke dalam sumur tua ini. Jadi setidaknya keledai tua ini akan tertimbun. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tetangganya dengan cekatan membantu si bapak tua ini untuk melemparkan tanah ke dalam sumur. Dan sudah mulai terlihat bahwa tubuh sang keledai ini mulai tertutup oleh tanah. Tetapi ketika sementara mereka asik melemparkan tanah, ternyata dari bagian dalam sumur ini terlihat sekali ada yang bergerak-gerak. Dan bergerak-geraknya ini kemudian akhirnya disertai dengan naiknya tubuh sang keledai ini. Jadi dengan sederhana berpikir bahwa keledai ini menggoyang-goyangkan tubuhnya dan tanah bagian atas kepalanya itu akan jatuh kan. Ketika jatuh dia mulai menaikkan badannya ke atas sebagai pijakannya. Wah, si bapak tua ini takjub. Dan begitu juga orang-orang yang membantunya. Yang akhirnya mereka tambah semangat bahwa betapa cerdasnya seekor keledai tua ini. Mereka kembali bersemangat untuk melempari tanah ke dalam sumur tua itu. Dan akhirnya semakin tinggi, semakin naik si keledai tua ini dan hampir sampai kepada bibir sumur. Dan ketika sudah sampai di bibir sumur itu dia pergi, dia lari. Betapa menakjubkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat bahwa kok bisa sesuatu yang sebenarnya masalah bagi dia, seekor keledai tua ini, tetapi dia justru bisa melihat ada hal baik dari setiap masalah yang dihadapinya. Ya mungkin kalau ditanya kepada kita seringkali fokus kepada masalah, akhirnya kita terbawa arus oleh masalah tersebut, bahkan kita tercebur ke dalam masalah tersebut, akhirnya kita nggak tahu mau melakukan apa-apa. Kita nggak tahu solusinya, kita nggak tahu jalan keluarnya. Dan bagaimana bisa seekor keledai tua justru menjadikan masalah itu sebagai batu pijakannya untuk bisa keluar dari sumur tua itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu kisah yang saya mau bagikan kembali tentang seorang anak yang bernama Angga. Dia pulang dengan marah setelah ditegur pimpinannya. Di rumah dia memperlakukan istri dan anaknya dengan kasar sehingga mereka pergi ke rumah mertua. Bukannya memperbaiki diri, justru Angga berjudi, dia mabok. Kondisinya bukannya membaik Bapak Ibu Saudara-saudara, melainkan justru semakin memburuk karena ia menindaklanjuti penyesalannya dengan cara yang keliru. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah yang sederhana ini lagi kita bisa melihat bahwa ada orang yang menghabiskan waktu dan energi untuk menyesali kesalahan yang sudah diperbuat. Padahal ia sebetulnya sudah tahu kalau tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dan ini yang mau memberikan satu pendasaran di dalam kita melihat bagaimana kisah Alkitab pada hari ini mau menceritakan tentang kisah Daud ketika ia jatuh dalam dosa dan ditegur oleh Nabi Tuhan. Yang selalu menjadi pengingat yang baik tentunya buat saudara dan saya. Jika Daud terus-menerus menyesali diri karena sudah membunuh Uria dan melakukan perbuatan dosa dengan Batsyeba, ia tidak akan menjadi raja yang diperkenankan oleh Tuhan. Ia sadar bahwa dosa yang dilakukannya itu membuat Tuhan murka dan mendatangkan banyak masalah. Ia sadar itu tanggung jawabnya.
Ia menerima konsekuensi dosa yang dilakukannya. Daud akhirnya mengakui dosanya. Dia memohon agar Tuhan tidak mengingat-ingat lagi pelanggarannya dan mengingat segala kasih setia Tuhan. Menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa itu memang sudah benar. Namun jauh lebih berguna kalau kita menindaklanjuti penyesalan dengan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dan melakukan perbuatan yang pastinya berguna sesuai dengan kebenaran dalam firman Tuhan. Oleh karena itu di situ bisa belajar untuk menjadikan kesalahan atau dosa pada masa lalu sebagai pembelajaran agar kita sekarang, saat ini dan nantinya memang harus mengerjakan hal-hal yang berguna dan berdampak positif, berdampak kebaikan buat orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kalau ditanya kepada kita, kita berada dalam situasi yang sulit? Kalau pernah, karena apa? Adakah di antara kita yang merasa senang berada terus-menerus dalam situasi yang sulit? Atau adakah di antara kita yang berdoa kepada Tuhan supaya diberi kesulitan hidup? Apa yang biasanya kita lakukan ketika berada dalam situasi yang sulit? Apa yang harus kita perbuat ketika nampaknya tidak ada jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi? Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita bertanya tentang pertanyaan reflektif ini, seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya ketika ada sebuah masalah, itu sebenarnya hadir bersama dengan sebuah jawaban atau solusi. Lah kok bisa Pak Pendeta? Ya secara sederhana kalau sebuah pabrik buat gembok, kan buat kuncinya juga hari itu toh. Gak mungkin buat gembok hari itu, kuncinya nanti tahun depan, gitu kan. Pasti kuncinya juga hari itu. Terus kita komplain lagi. Tapi kok kita sebagai manusia ada masalah hari ini, nanti jawabannya tuh bisa seminggu lagi, bisa 2 minggu lagi, bisa setahun lagi gitu ya. Itu yang dinamakan proses. Proses yang benar-benar Tuhan mau dari kita untuk melihat bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita. Jangan-jangan kita datang kepada Tuhan dengan sebuah faktor, yaitu modus gitu ya. Sama seperti kalau anak kecil kalau modus kepada orang tuanya kan pasti ngerengek-rengek baik-baikin orang tua. Tapi sebenarnya di balik itu semua setiap hari dia cuek sama orang tuanya. Gak peduli sama orang tuanya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita meyakini bahwa ketika ada sebuah masalah dalam hidup kita, situasi yang tidak menyenangkan itu, sebenarnya jawabannya itu ada pada saat itu. Tetapi bagaimana kita bergumul untuk menemukan jawaban itu bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita peka bahwa Tuhan sebenarnya sudah menghadirkan sebuah jawaban, sebuah solusi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab kita, di situ juga dijelaskan bagaimana Daud mengekspresikan perasaan-perasaannya yang berada dalam situasi yang sulit itu. Seperti rasa bersalah, tidak nyaman, tidak tentram, bahkan rasa malu. Merasa terpojok, terhina. Karena di satu sisi musuh beria-ria. Ya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa dia merasakan sulit yang luar biasa. Kesulitan yang menakutkan. Ya kalau sederhana, kalau kita ingat masa kecil, kalau kita punya salah kepada orang tua, sebelum orang tua datang dari pulang kantor gitu, misalnya kita pecahkan vas bunganya mama gitu kan. Sebelum mama datang atau menemui kita, itu rasa takut itu kan muncul. Rasa tidak nyaman, aduh imajinasinya berkembang jadinya kan. Ini nanti mama gimana nih, nanti aku dimarahin, aku dipukul, aku dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, perasaan-perasaan yang demikian juga dialami oleh seorang Daud. Bagaimana dia merasakan kesalahan yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, rasa bersalah Daud yang cukup menyakitkan itu, bahkan aneka perasaan lainnya memang sangat terlihat di dalam bagian perikop kita.
Dia menganggap dirinya sebagai orang yang sesat. Dia katakan, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Dia juga kembali memohon kepada Tuhan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Sekali lagi Daud menyadari bahwa situasi sulit yang dihadapinya itu ada hubungannya dengan dosa, kesalahan, pelanggaran, kebodohan, atau kekurangannya sejak masa muda. Dan dia merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Namun seluruh keluh kesahnya, seluruh kegelisahannya, seluruh kegalauannya telah dicurahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Situasi sulit entah karena apapun justru telah mendorong Daud untuk dapat mencari Tuhan, mencari hikmat-Nya dan bukan mencari yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, memohon ampun dari Tuhan selalu disertai dengan perubahan diri. Itu harus kita tanamkan. Tanpa perubahan diri tidak akan ada arti pengampunan yang diberikan. Contohnya seperti seorang ayah memberikan pengampunan kepada anaknya. Stok pengampunan ayah kan banyak ya. Namun sejauh mana anak itu menyertakan perubahan supaya pengampunan itu punya arti. Pengampunan dari Tuhan pun demikian. Tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana pengampunan itu disertai juga dengan perubahan. Disitulah kita menganggap bahwa pengampunan dari Tuhan sungguh berharga. Bapak Ibu Saudara, keberanian mengakui betapa lemahnya diri kita sebagai manusia memberikan arti bahwa betapa rapuhnya kita di hadapan Tuhan. Ketika kebersalahan itu kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, tetapi kita membutuhkan Tuhan untuk dapat membuat kita bangkit, untuk membuat kita semakin punya harapan akan kehidupan dan sebuah perubahan akan masa depan. Keterbukaan untuk menyadari keburukan diri kita di hadapan Tuhan sebagai sebuah bukti bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kadangkala kita terlalu ego dan terlalu berkeras hati untuk mengakui betapa rapuhnya diri kita sendiri. Padahal tanpa hembusan nafas dari Allah sendiri kepada manusia, manusia hanya terkulai lemah. Jangan keraskan hati kita, namun lembutkanlah hati kita untuk menerima pertolongan Tuhan. Keutuhan terjadi saat rela rapuh dan terbuka dalam penerimaan penuh terhadap kuasa dan karya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk dapat kembali merefleksikan dari sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki bersama ayahnya sedang berjalan berpergian naik mobil. Ketika seekor lebah terbang masuk melalui jendela ke dalam mobil itu. Anak ini sangat ketakutan waktu melihat lebah itu mendengung di sekitar kepalanya. Ia mencoba mengusir lebah itu dengan tangannya. Ia begitu takut sehingga hampir-hampir terjadi kecelakaan. Anak itu sangat ketakutan karena dia alergi sengatan lebah. Bapak Ibu saudara-saudara, dokter sudah mengatakan kalau dia tersengat lebah, dia bisa mati. Ayahnya juga mencoba mengusir lebah itu lewat jendela, tetapi tidak juga berhasil. Makanya ayahnya menangkap lebah itu dengan tangannya. Tapi segera dilepaskannya lagi. Lebah itu kembali berputar di sekeliling kepala anaknya itu, yang membuat anak itu berteriak dan menangis ketakutan. Maka ayahnya menepikan mobil dan menghibur anaknya. Dia katakan, "Anakku, jangan takut. Sudah tidak ada bahaya lagi." Dan ia menunjukkan telapak tangannya yang bengkak dan kelihatan sengat lebah itu menancap di telapak tangannya. Jadi ayah itu menangkap lebah itu dan tersengat. Sehingga lebah itu tidak berbahaya lagi untuk anaknya.
Itu yang dikatakan seringkali dalam bagian firman Tuhan, hai sengat, di manakah? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu, ketika kita sudah tahu bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah dipulihkan dari setiap dosa kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, lihatlah masa depan itu. Lihatlah harapan itu untuk tidak kita kembali melihat hal-hal yang bernilai kesalahan dan kita jatuh di dalam dosa yang sama. Oleh karena itu, mari dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan. Kita curhat kepadanya. Ungkapkan semua kesulitan yang sedang kita alami. Akui dosa kita, kesalahan, pelanggaran, kelalaian, bahkan tindakan-tindakan bodoh kita. Dan percayalah, Tuhan tidak akan membuat kita malu. Tidak akan membiarkan musuh-musuh bersukacita atas situasi sulit itu. Tuhan pasti akan menolong dan membawa kita kepada jalannya. Jalan kebenaran dan kehidupan. Tetapi yang lebih terpenting, ketika kita sadar kita rapuh, kita membutuhkan suluh, kita membutuhkan penuntun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau pengampunan yang diberikan oleh Dia kepada kita disertai dengan perubahan. Perubahan itulah yang akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita. Selamat memaknai Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk saat hening sejenak. Sebuah pelayanan pujian akan dipersembahkan oleh paduan suara Voice of HOG dengan judul lagu Kau Yang Lama Dinantikan. And our long expected Jesus, born to set thy people free from our fears
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, pada saat ini kami menaikkan setiap permohonan kami untuk setiap umat Tuhan yang mengalami pergumulan dan permasalahan, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Kiranya Tuhan tetap hadir dan memberikan jawab atas setiap pergumulan mereka. Setiap pergumulan yang tidak mudah untuk dapat dijalani dengan setiap kekhawatiran dan ketakutan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau yang juga akan memberikan kekuatan kepada setiap umat-Mu di tengah-tengah setiap hal yang dikhawatirkan, biarlah itu tidak menguasai hari-hari mereka, tetapi tetap melakukan hal-hal yang bersifat penjagaan terhadap diri sendiri melalui protokol kesehatan yang sudah dihimbau. Dan kami juga tetap berdoa Bapa, kiranya hanya pertolongan-Mu lah yang menjadi pegangan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelaksanaan program vaksinasi nasional. Tuhan berkati program ini supaya boleh tetap berjalan dengan baik dan setiap masyarakat boleh mendukung, membuka diri mereka untuk juga mengikuti program vaksinasi. Sehingga kondisi herd immunity itu juga boleh terbentuk dan sebuah pengharapan akan kembalinya kehidupan seperti yang kami inginkan bersama itu boleh terjadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit ataupun kedukaan. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan mereka, Tuhan yang menolong mereka, supaya mereka pun tidak lemah di dalam iman percaya. Sekalipun mereka harus melewati pemulihan baik secara fisik dan juga pemulihan psikologi. Kiranya Tuhan juga yang tetap berkati lewat setiap doa-doa yang boleh dinaikkan oleh saudara-saudara seiman, bahkan juga untuk kehadiran keluarga yang mendampingi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk persiapan hati umat Tuhan di dalam memasuki masa raya Natal di tahun ini. Tentu ada kerinduan ketika kami harus ataupun rindu untuk hadir di gereja secara fisik. Tetapi ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan sebagai bagian dari kami untuk dapat mendukung situasi nasional yang sampai saat ini masih harus terus kami upayakan. Tetapi biarlah sukacita Natal itu pun tidak hilang. Karena kebersamaan kami di tengah keluarga pun menuntut kami untuk dapat secara kreatif di dalam kami membangun suasana, menghadirkan sukacita di tengah-tengah masa raya Natal ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen dalam pergumulan mereka. Kami yakin Tuhan Engkau yang akan tetap menolong,
Tuhan yang akan tetap sertai mereka di dalam mereka menjalani kehidupan yang tidak mudah. Dan kami yakin Bapa bahwa keluarga-keluarga ini boleh tetap mendasarkan kehidupan mereka hanya di dalam kuasa dan kasih Tuhan saja. Bapa di dalam surga, berkati juga saudara-saudara kami yang bertindak di dalam status sebagai orang tua single parent. Kiranya Tuhan yang boleh berikan hikmat-Mu supaya mereka pun boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap pengasuhan yang mereka kerjakan, terlebih lagi saat mereka juga harus bekerja mencari nafkah. Bapa di dalam surga, terangilah setiap keluarga demi keluarga di dalam cinta kasih-Mu, supaya di dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam pergumulan, Tuhan boleh tetap diandalkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini. Kiranya Tuhan boleh berikan kedamaian, keamanan, bahkan juga untuk pemerintahan. Berkati juga kami sebagai masyarakat supaya kami juga bisa mendukung hal-hal positif yang tentunya akan membawa kepada kebahagiaan bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh tetap tolong di dalam masa pandemi ini agar pulih segera berlalu. Bapa di dalam surga, sempurnakanlah doa dan permohonan kami ini di dalam kasih dan kuasa-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dalam syukur atas kasih setianya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasih-Nya bagi kehidupan, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari senapan teman. Syukur atas bunga mawar taruh indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas
umat berdiri. Mari kita doa persembahan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan kami, ungkapan syukur kami. Pimpin majelis jemaat yang akan mengelola persembahan tersebut untuk memuliakan kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam perjuangan kita menghadapi gelombang dan kabut tebal perjalanan hidup ini, sebagai manusia yang rapuh, kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Oleh karena itu, mari kita mengingatkan akan kepastian tuntunan dan kehadiran Tuhan, Sang Sahabat yang setia. Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga baku paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan batinku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.